Shalom, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan terdapat pada 1 Timotius pasal 3 ayat 1-9. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat satu menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Syarat-syarat bagi diaken. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Tema hari ini adalah pengikut Yesus yang bertumbuh. Unturu, Puang Yesu, Lobau Tuana. Sering kita mendengar banyak cerita saat pemilihan penatua dan diaken di jemaat. Ada yang tidak bersedia dicalonkan dengan alasan masih terlalu muda, sudah terlalu tua, tidak bisa berkhotbah, tidak bisa jadi panutan, dan lain-lain. Juga mungkin kita pernah mendengar orang berkata dia itu penatua atau diaken tapi kelakuannya atau sikapnya tidak pantas menjadi panutan. Sebagai pengikut Kristus, apa yang ingin kita katakan dengan realita ini? Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa ada syarat-syarat khusus yang harus diperhatikan untuk mengangkat atau memilih pelayan khusus di jemaat. Syaratnya bukan hanya karena punya fisik yang menarik dan kemampuan intelektual yang baik, namun juga harus punya kehidupan moral dan spiritual yang berkenan kepada Tuhan. Syarat yang harus diperhatikan sebagai berikut. Seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka main bertumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, pendamai, bukan hamba uang, kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati, jangan bercabang lidah, jangan serakah, dan lain-lain. Membaca syarat-syarat di atas mungkin membuat hampir semua orang mundur untuk menjadi pelayan. Lalu siapa yang akan menjadi pelayan di jemaat? Ketika melihat syarat itu sebagai beban, maka sulit untuk kita memberi diri. Namun jika melihat syarat itu menjadi penggerak untuk mengalami pertumbuhan sebagai pengikut Kristus, maka kita datang dengan kerendahan hati mau belajar dan dibaharui oleh Roh Kudus. Kristus tentu menginginkan agar pengikutnya mengalami pertumbuhan. Ini berlaku bagi semua, bukan hanya bagi pelayan khusus. Mari mengambil komitmen hari ini untuk mengubah satu hal yang perlu kita ubah untuk menjadi pengikut Kristus yang terus bertumbuh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati. Amin.